Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom yang rindu untuk berdoa untuk kota dan bangsa kita, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang untuk kita semua jemaat Tuhan yang mewakili beberapa gereja dari Kota Kudus. Kita boleh rindu malam hari ini untuk berdoa bagi kota kita, kota di mana kita tinggal, dan bagi bangsa Indonesia yang selalu kita cintai. Selamat datang juga untuk Bapak Pendeta Miljuto yang hari ini boleh melayani kita. Sudah tak terasa Bapak Ibu ya, 2 bulan kita ketemu lagi di bulan Juli untuk doa sekota. Dan tak terasa juga 2023 ini sudah sampai bulan Juli. Ya. Nanti kita juga dinanti doa sekota lagi bulan September. Waktunya cepat, set sampai 2024. Dan malam hari ini, sore malam hari ini kita juga dilayani dari tim pujian dari GITJ Immanuel. Terima kasih, ini sudah keren-keren semua ini. Ya, nanti kita boleh bersama-sama satu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Saja kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sore malam hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, dan untuk berdoa bagi kota kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Sungguh besar anugerah-Mu buat kehidupan kami dan kota kami Tuhan. Dan biarlah kami tidak lupa di mana kami tinggal. Kami tidak lupa dengan bangsa Indonesia yang kami tempati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau melihat hati umat-Mu, hati yang rindu untuk berdoa bagi kota ini, kota Kudus, dan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa kami melalui tim dari GITJ Immanuel, untuk kami boleh bersama-sama muji, bersorak akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah doa sekota pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau boleh renungkan setiap kebaikan dalam hidup kita. Tuhan yang sudah memberkati kita. Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita sampai detik ini. Dan kita bersama-sama untuk mengucap syukur di tempat ini. Bersama jemaat-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami di sini untuk meninggikan nama-Mu. Kami menyembah Engkau. Mari saudara kita siapkan hati kita terus. Fokuskan hati dan pikiran untuk menyembah Dia. Kita tinggalkan sejenak kesibukan kita. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita cari wajah-Nya. Kita sujud menyembah-Nya. Yesus, kami puja Tuhan. Yesus, kami puja. Kami
katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tata. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tata. Sembah dan puji penuhi tata. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita bersama-sama menyembah nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Sang Raja. Kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap mulut memuji nama Tuhan. Kita mau arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita cari wajah-Nya. Kita ingat kebaikan atas kita, Tuhan atas kita. Kita mau puji Dia. Kita mau puji Dia. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Engkau sebagai Raja Tuhan. Kami percaya Engkau berdiri di tengah kami, Yesus. Sembah dan tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah dan muliakan nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Kami tinggikan, nama-Mu Tuhan.
Engkau adalah Raja Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu, bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Engkau adalah Raja atas kami. Engkau bertahta, Engkau berkuasa atas kami. Engkau Yesus, Tuhan Raja kami, Yesus. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Setiap tangan-tangan yang terangkat atas Engkau Yesus. Engkau yang tahu setiap pribadi. Mereka datang untuk menyembah Engkau Yesus. Engkau berkuasa atas kami Yesus. Engkau yang bertahta Tuhan. Yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Dan meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak untuk dimuliakan, Engkau layak untuk ditinggikan. Engkaulah Raja kami Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja, Engkau yang bertahta atas hidup kami Yesus, yang bertahta. Kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu, karena memang sungguh-sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau layak untuk kami sembah. Saudara, Engkau punya Allah yang sangat besar. Jikalau kita melihat bintang di langit,
besar kasih Tuhan atas hidup kita. Begitu luas bintang yang bercahaya. Tuhan yang bercahaya di dalam hidup kita, menerangi hidup kita yang gelap. Biarlah jiwa kita terus menyembah Dia. Biarlah jiwa kita terus memuji Dia. Yesus. Kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan kita berada di dunia ini. Yang kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kita bersyukur punya Allah yang hebat. Kita bersyukur memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama seperti saat ini kita bersatu hati, kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, apabila nanti Kristus memanggil, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita Saudara membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Jikalau saat ini kita membawa setiap beban kita di hadapan Tuhan, kita mau serahkan kepada Tuhan. Jikalau beban yang menumpuk di pundak Bapak Ibu Saudara, kita mau serahkan kepada Tuhan. Ingat, kita mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Kita mau mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sering mengecewakan Engkau. Tuhan, kami sering berbuat tidak baik, tidak berkenan di hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Yesus, untuk dapat menerima Engkau kembali. Kami datang saat ini untuk menyembah Engkau,
membawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami menjauh kepadamu Tuhan. Kami disibukkan dengan aktivitas kami. Kami lupa untuk mengucap syukur. Kami lupa bahwa kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Engkau Tuhan yang ajaib. Anugerah-Mu Tuhan yang kami nantikan. Anugerah-Mu Tuhan yang dapat menyembuhkan kami, menguatkan kami, memberikan kelegaan kepada kami, Yesus. Ajaib benar anugerah-Mu, Yesus. Kita jauh dari Tuhan, kita merasakan cemas dalam kehidupan kita, kita khawatir. Ketahuilah, engkau tidak aman saat engkau menjauh dari Tuhan. Engkau butuh Tuhan, engkau butuh Dia, engkau butuh rangkulannya. Karena saat kita menangis, Tuhan yang memeluk kita, Tuhan yang selalu berada bersama-sama dengan kita. Jangan kau tinggalkan Dia. Janganlah kau menjauh dari Dia. Bersyukurlah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bersyukurlah. Dan katakan apa yang ingin kau katakan kepada Tuhan. Yesus. Sejenak kita mau ingat kebaikan Tuhan. Jika Bapak Saudara punya pergumulan di dalam hati atau ada penyesalan yang saat ini sedang terjadi dalam hati, jikalau keluarga Bapak Ibu Saudara saat ini sedang tidak baik-baik saja, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku butuh jamahan-Mu saat ini. Engkau pulihkan keluarga kami saat ini. Engkau pulihkan Tuhan. Berikan damai sejahtera untuk keluarga kami saat ini, Yesus. Kami percaya hanya di dalam. Jikalau Engkau datang saat ini, merasakan sakit di dalam tubuhmu, Engkau pegang, letakkan tanganmu, dan katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sembuh. Aku pulih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilu-bilu dalam-Mu Tuhan yang menyembuhkan saat ini. Kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami sembah Tuhan. Firman-Mu sanggup menyembuhkan kami. Firman-Mu menjadi perisai bagi kami. Kami mendapati janji-Mu yang teguh Tuhan. Kami mendapati Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ku dapat janji-Mu yang teguh Yesus.
Ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisai kami tetap selama-lamanya, Yesus. Yesus Tuhan. Ku dapat janji yang teguh. Kita harap sabdanya. Dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu hari esok seperti apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jikalau Tuhan sudah berkehendak, maka jadilah. Itu yang kita percayai. Dan yang kita tahu bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Saat Tuhan berjalan dengan kita, maka hati kita akan merasa tenang. Kita berada dalam perlindungannya. Kita tidak paham tentang kehidupan di dalam dunia ini. Terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas. Terkadang hidup kita biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Tapi saat badai dalam kehidupan kita datang, kita menangis di hadapannya. Kita berseru di hadapannya, Tuhan, ini aku anakmu. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menuntun kita untuk jalan yang benar dan berjalan bersamanya. Aku takkan hari esok, namun langkahku terkait bukan yang ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh dia, jangan ku gelisah.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sore hari ini kami boleh bersekutu bersama. Dan biarlah kami boleh bersama-sama menggumuli dan merenungkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan di dalam hati kami secara pribadi. Dan biarlah kiranya meteraikanlah setiap firman-Mu di dalam hati kami. Karena itulah kekuatan terang bagi jalan hidup kami. Biarlah kami membuka hati kami untuk menerima sabda-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih sore hari ini saya boleh melayani di Tuas Kota ini. Ini tidak sengaja ketemu Pak Dono. Akhirnya Pak Dono memplot saya di bulan Juli ini. Terima kasih Pak Dono ya. Ya dengan tim dan jemaat dan gembala di GKI Elim. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh hidup kita ini kadang-kadang penuh misteri. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya untuk mengajak kita supaya kita ini berkenan di hadapannya. Yesus banyak mengajarkan hal-hal yang kadang-kadang mudah, tetapi kadang-kadang juga kita perlu merenung dan bergumul lebih dalam lagi untuk mengetahui apa yang dikehendaki di dalam kehidupan kita. Ada satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang pendek. Di situ dia bersabda, aku dan Bapa adalah satu. Saya tidak tahu Bapak Ibu ketika membaca dan merenungkan ayat ini, ayat yang mudah atau ayat yang penuh dengan perenungan yang dalam. Bagi saya ayat ini sangat dalam sekali. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus bersabda, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang mau dikatakan, apa yang mau dijelaskan di dalam ayat ini? Kita mendapatkan penjelasannya di dalam ayat yang ke-38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi rupanya ayat itu mau menjelaskan bahwa ketika aku dan Bapa adalah satu, di dalam ayat 38 dikatakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ayat ini kita renungkan, dan ketika murid-murid dan orang-orang percaya itu menerima Roh Kudus, ternyata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 itu ada ayat yang menjadi benang merah paralel dengan ayat yang tadi. Mari kita perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Yaitu, ini Bapak Ibu yang digarisbawahi. Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ketika Allah mengaruniakan roh itu kepada kita, maka Allah
di dalam kita dan kita di dalam Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus ingin mengajak supaya kita juga merasakan. Oleh karena itulah maka Yesus berdoa, ketika Yesus berdoa, kita mengenal Injil Yohanes, terutama di pasal 17, ini kan doa Yesus. Satu pasal itu dari ayat 1 sampai selesai itu, disitulah doa-doa Yesus dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 17. Pada ayat yang ke-21, di dalam doa Yesus itu, dikatakan demikian, supaya mereka semua menjadi satu. Supaya murid-murid itu, orang-orang yang percaya itu menjadi satu. Karena di antara mereka ada yang berbeda latar belakang dan berbeda pemahamannya. Ada sebagian murid-murid Yesus dari orang-orang Yahudi dan ada sebagian yang berlatar belakang Yunani. Dan ini seringkali menimbulkan perbedaan. Oleh karena itu, supaya mereka menjadi satu. Murid Yesus, orang percaya, orang Kristen, itu dikehendaki supaya menjadi satu. Tidak terpecah-pecah, tidak terkotak-kotak. Karena disitulah sebenarnya ketika orang Kristen, orang-orang percaya terpecah-pecah, terkotak-kotak, itu adalah kelemahan kita sebagai orang Kristen. Di mana-mana orang Kristen menjadi permainan di dunia ini karena kita tidak pernah menjadi satu di dalam Tuhan. Nah, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, di dalam Kristus, dan aku di dalam Engkau, supaya mereka, murid-murid itu, di dalam kita. Jadi ketika Yesus tadi bersabda, aku dan Bapa adalah satu, lalu ketika roh itu dikaruniakan kepada kita, maka Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Nah sekarang di dalam doa Yesus, Engkau di dalam aku ya Bapa dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ada satu kesatuan roh. Bapa, Kristus, dan kita. Ada di dalam satu kesatuan roh. Kalau doa Yesus menghendaki supaya Bapa, Kristus, dan murid-muridnya menjadi satu di dalam roh, maka tidak ada alasan bagi kita sebagai orang Kristen saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Amin Bapak Ibu. Sama-sama orang Kristen kok musuhan, gak lucu. Sama-sama orang Kristen saling senggol, sikut-sikutan, jatuh menjatuhkan. Tidak layak kita mengaku sebagai orang Kristen. Nah, mengapa hal itu dikehendaki oleh Tuhan? Supaya ketika Kristus datang pada waktunya, kita dikehendaki untuk menjadi sama seperti Dia. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 itu jelas sekali dikatakan di dalam ayat itu. Mari kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sama seperti Dia. Kata yang dipakai di dalam Alkitab itu homoioi, homo. Bukan dalam pengertian yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya bilang homo nanti konotasinya macam-macam. Alkitab pada waktu itu belum
sangat murni, kata yang dipakai netral sekali, tidak ada konotasi apa-apa. Homo itu artinya sama. Homoioi berarti orang yang banyak ini sama. Kita yang banyak ini ketika dikuduskan oleh Roh Allah, maka kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Kristus. Dan bukan hanya sama, bahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus. Bukan hanya sama Bapak, wajib, ada kata-kata wajib di dalam ayat 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia maksudnya orang-orang percaya ini, ada di dalam Dia, ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Wajib loh Bapak Ibu. Bukan hanya sama di dalam roh, tetapi kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau kita mau menjadi milik Kristus, kalau kita mau menjadi murid Kristus, kalau kita menjadi pengikut Kristus, ya hidup sama seperti Kristus. Kita sama di dalam roh, tetapi bahkan kita wajib hidup sama seperti Kristus. Luar biasa Bapak Ibu ayatnya. Dan ini bukan main-main ayat ini, enggak sembarangan. Oleh karena itu tidak asal jadi orang Kristen kita bisa mengimani dan mengamini ayat ini. Supaya kita hidup sama seperti Kristus. Kita teringat ketika kalau ada Natal gitu ya Bapak Ibu ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sering mendengar cerita-cerita Natal. Tetapi ada satu ayat yang penting yang perlu kita perhatikan. Ketika malaikat menyapa Ibu Maria. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ketika roh itu turun, maka anak itu disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Itulah sebabnya Injil, kalau kita membaca dari beberapa kitab Injil, ada satu Injil yang diberikan ayat pembuka, yaitu Injil Markus. Dan di dalam Injil Markus itu dikatakan bahwa inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi Injil Markus ini diberi judul Injil Yesus Kristus, anak Allah. Persis seperti sabda yang disampaikan oleh malaikat kepada Ibu Maria, bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah kudus, anak Allah. Dan Injil itu adalah Injil Yesus Kristus, anak Allah. Dan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, langit terbuka, lalu Roh Kudus, Roh Allah turun ke atasnya, lalu ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ada suara yang menyatakan, ini anakku. Jadi ketika roh itu turun, maka ia menjadi anak Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ketika murid-murid itu menerima karunia Roh Kudus, mereka juga ditetapkan sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Begitu juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Persis dengan doa Yesus tadi, supaya kita menjadi satu, aku dan Bapa adalah satu dan mereka di dalam kita. Maka ketika roh itu turun, seperti burung merpati, lalu ada suara, inilah anakku, maka setiap orang yang percaya
ketika roh itu dikaruniakan kepada orang-orang yang percaya, maka ia juga disebut anak-anak Allah. Supaya kita menjadi satu di dalam Kristus. Supaya kita menjadi sama seperti Dia. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita menjadi satu, menjadi sama seperti Kristus. Hal itu juga dinyatakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu maha sempurna. Lalu Yesus Kristus menjadi pokok keselamatan yang sempurna. Di dalam Ibrani kita membaca bahwa ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Lalu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Ini sabda Yesus. Karena itu kamu sempurna, haruslah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Luar biasa Bapak Ibu. Sabda yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Oleh karena itu ketika di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah adalah terang, 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan ketika Yesus bersabda, akulah terang dunia. Dan kepada murid-muridnya Yesus bersabda, kamu adalah terang dan garam dunia. Klop dengan doa Yesus tadi, supaya Bapa, Kristus dan murid-muridnya satu di dalam roh. Menjadi sama seperti Kristus, Bapak Ibu. Ketika kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit naik ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Lalu ia menyediakan tempat di surga. Dan di tempat di mana ia berada kita juga akan diajak sampai ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat, kan begitu ya Bapak Ibu. Banyak pujian yang mengatakan begitu. Supaya di tempat di mana Kristus berada, kita pun juga akan berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita mau sampai tempat di mana Kristus berada, tidak ada cara lain kecuali kita harus menjadi sama seperti Kristus. Disatukan di dalam roh Kristus. Bahkan Yesus bersabda Bapak Ibu, ini yang luar biasa sekali. Di dalam masa kerajaan 1000 tahun, jadi setelah orang-orang meninggal ini kita memasuki masa kerajaan 1000 tahun. Di dalam kitab Wahyu kita membaca itu. Ketika orang-orang yang percaya, ketika murid-murid yang sudah dikuduskan dan diberkati dan dipenuhi dengan kasih karunia roh Tuhan. Ia, di dalam Wahyu 20 ayat 4, diizinkan untuk ikut memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Luar biasa. Jadi doa Yesus tadi itu ternyata rangkaiannya panjang. Sampai di dalam kitab Wahyu kita diberikan otoritas yang luar biasa bahwa kita, orang-orang yang percaya yang dipenuhi dengan kuasa kasih karunia roh Allah, akan ikut memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Luar biasa sekali, di dalam masa kerajaan 1000 tahun. Nah oleh karena itulah maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil bukan sekedar jadi orang Kristen. Karena kalau jadi orang Kristen kan banyak. Orang Kristen di Indonesia ada berapa sih? Di Kudus ada berapa orang Kristen? Saya tidak tahu datanya. Biasanya kalau dilihat kan KTP-nya Kristen.
sudah terdaftar sebagai anggota gereja orang Kristen, kan begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian didata jumlahnya orang Kristen sekian, di Kudus sekian. Apakah nanti yang masuk surga adalah berdasarkan jumlah KTP itu? Tentu tidak, karena ayat ini tidak pernah berkata, siapa yang KTP-nya Kristen, dia masuk surga, kan? Ayatnya tidak begitu. Oh, saya sudah dibaptis Pak, sudah menjadi anggota gereja, berarti saya masuk surga ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang disabdakan oleh Tuhan, apa yang nanti harus digenapi ketika Tuhan datang adalah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Nanti pada saat kedatangan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita dijumpai dalam keadaan tidak bercacat. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi nanti yang masuk surga bukan yang aku sudah jadi orang Kristen ke Tuhan, kan enggak begitu. Karena tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di dalam surga, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak cuma yang berseru-seru, tapi yang melakukan. Bahkan di dalam ayat ini, supaya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada saat kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, ini ayatnya luar biasa Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang kalau kita melihat diri kita sebagai orang-orang Kristen, kira-kira sudah layak enggak kita menjadi murid Yesus Kristus? Ada yang boleh angkat tangan, aku murid Yesus. Aku murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Atau malah Bapak Ibu merasa semakin minder dengan firman ini, dengan ayat ini. Waduh, ayatnya kok semakin mengerikan gitu ya Bapak Ibu. Atau wah, aku percaya aku pasti masuk surga, aku kan sudah jadi orang Kristen gitu. Atau malah waduh, ayatnya ini mengerikan sekali. Ya karena Bapak Ibu, walaupun kita ini sudah jadi orang Kristen, kadang-kadang kita ini masih, karena masih mengenakan tubuh daging kan gitu kan Bapak Ibu. Ya masih makan gitu ya, masih minum, masih hidup berkeluarga, masih berpakaian, masih mencari pekerjaan, masih melakukan banyak kegiatan di dunia. Kadang-kadang kalau ketemu orang kan ya kadang-kadang ya pernah rodok tersinggung gitu ya. Enggak tahu Bapak Ibu yang ada di sini kalau pernah enggak tersinggung sama orang lain? Enggak pernah ya, kelihatannya orang-orang kudus semua yang ada di tempat ini. Wah, kadang-kadang ada yang menjengkelkan sampai kita terpancing mau emosi marah. Enggak tahu yang di tempat ini pernah sampai emosi marah-marah sama orang lain enggak ya? Enggak ada ya. Puji Tuhan, semua orang-orang baik Pak Dono di Doa Sekota ini Pak. Orangnya enggak pernah tersinggungan, enggak pernah emosian, marah-marah gitu ya. Amin gitu ya. Dengan keluarga sendiri, sama suami atau istri sama anak itu jujur sekali, enggak pernah berbohong gitu ya dalam keluarga. Amin ya Bapak Ibu ya. Kok ketoknya kok rodok meragukan. Jujur sama suami atau sama istri, jujur gitu ya. Kita juga mengucap syukur banyak di antara kita yang aktif di dalam pelayanan. Luar biasa. Tetapi Bapak Ibu kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada dosa-dosa yang bisa melanggar semua orang, tidak pandang bulu. Entah orang itu hartanya melimpah atau orang itu orang biasa, punya kedudukan yang tinggi atau orang itu berpendidikan yang tinggi, bahkan aktivis pelayan gereja, bahkan bisa jadi seorang pendeta bisa jatuh di dalam dosa. Ada dosa yang bisa
mencengkeram banyak orang. Dosa-dosa seksual, dosa-dosa perzinahan, tidak pandang bulu Bapak Ibu. Seorang pendeta pun bisa jatuh dalam dosa, bahkan termasuk sampai dosa seksual, dosa perzinahan. Sehingga kalau kita itu melihat diri kita, kadang-kadang kita malu sama Tuhan. Bapak Ibu pernah tahu ada permainan di kampung gitu ya Bapak Ibu ya. Namanya itu dulu di kampung-kampung itu ada permainan namanya topeng monyet. Zaman saya kecil dulu itu di kampung itu sering ada topeng monyet gitu. Dinamakan topeng monyet karena monyet itu dikasih topeng, awalnya kan gitu Bapak Ibu. Dikasih topeng supaya wajahnya tidak yang asli tidak kelihatan gitu ya, lalu kemudian dikasih topeng yang wah bagus, rotok ganteng sih deh gitu. Dipasangi topeng. Terus si monyet ini sudah diajari, oh waduh, karena dia sudah memakai topeng namanya sudah diganti Bapak Ibu, dia kasih nama Sariman Lungo Pasar. Sekarang dia sudah punya namanya Sariman. Sariman Lungo Pasar, belanja ke pasar, duk gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi begitu topengnya dibuka, maka kembali ke semula aslinya. Nah, betapa kadang-kadang kita itu suka menutup-nutupi diri kita. Tak tahu berapa banyak topeng yang kita pakai kadang-kadang dipakai begitu supaya kalau dilihat orang tuh kelihatannya wah bagus ya, nah, orang Kristen gitu ya, orang yang baik, ramah sekali kan gitu kan, apalagi wah aktif di dalam pelayanan kan gitu kan bagus ya. Tetapi apakah dia, apakah orang lain, apakah saudara kita itu tahu apa yang ada di dalam hati kita? Belum tentu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka sebenarnya kalau topeng kita ini dibuka, maka kelihatanlah aslinya kita seperti apa di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin jujur di hadapan Tuhan. Apakah yang kita lakukan selama ini berkenan apa tidak? Apakah kita melakukan yang dosa di hadapan Tuhan? Apakah kita menyimpan sakit hati, kepahitan, benci sama saudara kita? Dan banyak orang yang sulit melepaskan kebencian, sulit untuk melepaskan dendam. Saya ketemu ada orang Kristen sampai tidak bisa memaafkan saudaranya. Sampai dia bilang, sampai mati Pak, aku gak iso memaafkan dia sampai mati ya Bapak Ibu. Memaafkan itu nunggu sampai mati pun masih belum bisa memaafkan. Terus gimana Bu? Kita kan orang Kristen. Orang Kristen kan memaafkan. Iya Pak, aku ngerti nah itu firman Tuhan. Tapi loro hatiku ini loh Pak. Hati saya Pak hancur. Hancur Pak, hati saya remuk. Saya belum bisa memaafkan dia Pak. Terus dikasih apa Bapak Ibu? Loh ini ayat firman Tuhan sudah ngerti, tapi dia tidak bisa memaafkan, terus pakai apa lagi kan gitu kan Bapak. Saya tidak tahu kalau Pak Dono kalau melayani, apakah pernah sampai melayani seperti itu gitu Pak. Ngerti, ayatnya tahu, firmannya tahu, tapi tidak bisa, hatinya memaafkan tidak bisa. Saking dalam luka di dalam hatinya, dia menyimpan kepahitan begitu dalam sampai dia sulit untuk memaafkan orang yang membuat dia sakit hati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus.
kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kan ucapan imam-imam zaman perjanjian lama Bapak. Lalu diingatkan oleh Rasul Petrus, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allah yang memanggil kamu adalah kudus. Duh, ini bukan ayat baru, ini ayat yang lama sejak zaman perjanjian lama. Rasul Petrus hanya mengulang saja. Supaya kita ini sesuai kembali dengan panggilan. Untuk apa kita menjadi orang yang beragama, menjadi orang yang beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perlu untuk bersungguh-sungguh, jujur di hadapan Tuhan. Mengakui di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita itu mau dengan rela hati mengaku jujur di hadapan Tuhan atau tidak. Tetapi bahwa mengaku jujur di hadapan Tuhan itu penting. Tidak mudah, kadang-kadang pahit. Suami istri aja kalau ngaku terus terang itu kadang-kadang gak enak gitu ya. Bu, aku minta maaf ya. Aku tadi berbuat salah, berbuat dosa gitu. Itu kelihatannya mudah tetapi sulit loh Bapak Ibu. Sulit loh. Apalagi kalau itu kesalahan yang fatal. Bu, aku minta maaf. Tadi aku berbuat dosa. Bisa kita melakukan itu, mengatakan itu pada pasangan kita? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Itu bagi Bapak Ibu mudah atau tidak. Tapi banyak orang mengatakan itu sulit. Ngaku terus terang kepada pasangannya sendiri. Saya tidak tahu bapak-bapak dengan ibu-ibu lebih mudah mana ya kalau ngomong terus terang ya. Apakah ibu-ibu yang lebih mudah terus terang, Pak aku maaf ya Pak ya gitu kan. Tapi kalau bapaknya sama ibunya apa ya, Bu aku minta maaf ya tapi berbuat dosa, mana yang lebih mudah itu, bapak atau ibu ya? Biasanya ini menurut survei, nanti dibuktikan aja. Biasanya yang susah mengaku itu bapak. Ibu cepat mengaku, bapak sing wangel mengaku berbuat salah. Nanti disurvei gitu ya Bapak Ibu ya, survei. Benar enggak? Bapak-bapak itu kan waduh kepala kok gitu kan. Aku imam kok mosok ngaku salah di hadapan istriku kan, waduh gengsi dong kan gitu. Mosok ngaku salah ya. Alah aku ora usah ngomong aku salah kan, kamu kan tahu sendiri kan aku sudah baikan sama kamu kan gitu. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin bersama-sama bertelut di bawah kaki Kristus. Mau ya Bapak Ibu ya? Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu di muka Tuhan Yesus. Kita ini sangat hina. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya membawa dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kita banggakan. Satu-satunya yang bisa kita bawa adalah menyerahkan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu mengaku jujur di hadapan Tuhan. Mungkin kalau sama orang lain kita belum bisa berkata jujur, mari kita sama Tuhan kita berlaku jujur. Supaya kita tidak terlalu banyak topeng-topeng yang ada di dalam diri kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Mari kita secara pribadi jujur di hadapan Tuhan. Jikalau masih ada dosa, masih ada kepahitan yang ada di dalam hati kita yang membuat kita tidak layak datang kepada Tuhan,
kita datang dengan setulus hati kita. Mari kita memohon ampun dengan sesungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada 2 orang datang ke rumah Tuhan. Katakanlah datang ke gereja seperti ini. Yang satu adalah seorang Farisi. Ya, seorang Farisi itu ya ahlinya firman, ahlinya Taurat Tuhan. Yang satunya adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini mereka sama-sama datang untuk berdoa. Di situ dikatakan bahwa orang Farisi itu berdoa di dalam hatinya. Ini yang cerita ini Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan di dalam hatinya bahwa dia itu sudah melakukan semua firman lah. Perpuluhan oke, berpuasa oke, dan lain sebagainya. Tidak pernah menipu, ya. Sampai dia tuh ini dalam hati dia berkata begini, tidak seperti orang itu. Sementara yang satu yang mungkin baru masuk amping-amping di pintu sana, pemungut cukai itu cara doanya tidak seperti orang Farisi ini. Kalau orang Farisi ini sambil mendongakkan wajahnya ke atas, orang Farisi itu sambil tunduk, sambil mukul-mukul tubuhnya. Dia hanya berkata seperti pujian tadi. Intinya dia tuh yang disampaikan kepada Tuhan, kepada Yehova itu adalah permohonan ampun. Sambil mukul tubuhnya, ampuni saya, saya orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus berkomentar, dan saya merindukan itu terjadi malam ini. Yesus berkata, orang itu, maksudnya yang di sana itu, yang berkata apa adanya, aku orang berdosa. Yesus berkata orang itu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Itulah keluarga Doa Sekota yang datang malam hari ini. Sudah sedemikian jauh kita mendengarkan uraian firman Tuhan. Pak Miljuto ini seorang hamba Tuhan, juga seorang dosen. Ya, begitu banyak ayat-ayat pendukung. Ya, kerinduan Tuhan Yesus adalah supaya umatnya bersatu. Lebih daripada itu, semua kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan darah Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Dan ketika kita itu minta ampun seperti tadi, dengan tulus apa adanya. Dan dia itu tangannya selalu direntangkan untuk menerima kita. Bapak Ibu, jemaat yang saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan itu ditolak. Kalau Tuhan itu berhenti mengasihi saya, dia bukan Allah. Sampai hari ini dia tetap Allah dan dia selalu menerima setiap orang yang mengatakan dengan jujur apa adanya. Hari-hari ini di depan kita ini, di tengah situasi, ya firman Tuhan mengatakan keadaan akhir zaman dosa manusia seperti zaman Nuh. Tadi salah satunya yang disebut adalah perzinahan, perselingkuhan. Itu salah satu dosa manusia di akhir zaman. Kalau dalam kitab Ibrani dikatakan pencemaran tempat tidur sama dengan orang-orang sundal. Itu akan dihakimi Allah. Di media sosial, pada waktu itu perzinahan itu dalam bentuk tubuh. Di media sosial itu mata kita bisa tercemar. Tapi puji Tuhan, dengan penuh percaya kita sudah diampuni. Amin. Sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Pulanglah. Tuhan Yesus berkata kepada wanita yang kedapatan berzina itu, aku pun tidak menghakimi engkau, pulanglah. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Ya, luar biasa. Walaupun tidak panjang firman Tuhan, tapi inilah warna pelayanan daripada hambanya. Kita akan nyanyikan pujian Shalom buat damai di kota kudus. Mungkin nadanya sama dengan tadi ya, Shalom buat damai. Ayo bisa semuanya ya, singer-singer yang manis. Nanti saya akan undang suami istri Bapak Amor Patria dari GPI Tanjung Rejo yang akan berdoa ya. Shalom buat damai, buat Indonesia dulu supaya umum. Ayo saya dibantu singer. Shalom buat damai di
memberikan berkat ya untuk Indonesia. Kita mengucapkan shalom sehingga suara kita penuh kuasa daripada Roh Kudus menguasai berdaulat atas atmosfer di Indonesia. Terus katakan sama-sama. Shalom buat damai di Indonesia. Shalom buat damai di Indonesia. Shalom buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Mari kita dengan suara keras katakan shalom, shalom, shalom. Mungkin kita bisa mengangkat tangan bersama-sama. Kita katakan shalom kepada Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 2-3 orang bersekutu dalam nama Yesus. Yesus hadir menggenapi perkataan kita. Shalom, Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Shalom buat damai, buat kota kudus. Shalom buat damai di kota kudus. Amin. Shalom buat damai di kota kudus. Shalom buat damai di kota kudus. Kota kudus. Ayo kita ucapkan perkataan kita diurapi semuanya oleh Roh Kudus. Shalom. 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 Sambil saya panggil Bapak Ibu Amor Patria masuk ke depan. Kota Kudus. Kota Kudus penuh damai. Ulangi lagi. Shalom buat damai buat kota Kudus. Shalom buat damai di kota Kudus. Shalom. Shalom buat damai di kota Kudus. Shalom. Shalom buat damai di kota Kudus. Shalom. Haleluya. Shalom. 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 Oh haleluya Tuhan. Penuhkan setiap hidup kami. Setiap hamba-hambamu yang hadir di tempat ini Tuhan. Limpahkan anugerah-Mu Tuhan. Salam adalah salam damai-Mu. Turunkan di tengah-tengah kota kami. Turunkan di tengah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang besar yang akan terjadi bagi bangsa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia, bangsa yang kami tinggali. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Satukan kami semua Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini.
Tak lupa kami juga mendoakan untuk para pemimpin kami. Ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau. Ya Bapa, dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami ini yang singkat. Dan kami ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk Kota Kudus yang kami boleh tinggal di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa setia buat setiap anak-anak-Mu. Mari Tuhan bangkitkan roh yang senantiasa bersungguh-sungguh kepada Engkau. Roh yang senantiasa mau merindukan Engkau Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, biarlah kami boleh berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, setiap gereja di Kota Kudus ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau satukan dalam satu visi, satu misi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh Roh-Mu yang bekerja di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau bangkitkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk merindukan Engkau, merindukan kesatuan di Kota Kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah di Kota Kudus. Kami percaya Tuhan, manakala ada anak-anak-Mu yang berada di pemerintahan di Kota Kudus ini Tuhan, beri roh rasa takut akan Engkau, sehingga mereka berada di tengah-tengah pemerintahan ini Tuhan, mereka boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Mereka boleh menjadi contoh yang baik Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap gereja di Kabupaten Kudus ini Tuhan kami bawa, bukan perpecahan tetapi satu kesatuan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan itu terjadi satu okomene Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang pada malam hari ini Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir. Kami percaya mereka boleh hadir Tuhan di kesempatan yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja di dalam setiap pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan-Mu Tuhan senantiasa mengiring setiap anak-anak-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam sakit penyakit Tuhan Kau berikan kesembuhan. Berikan roh sukacita-Mu Tuhan atas yang mengalami kelemahan iman Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saya sampaikan pengumuman sebelum nanti doa berkat. Nanti saya minta tolong Pak Yohanes Celestian ya Pak, untuk doa berkat. Besok September, Senin ketiga yang akan melayani dari Persekutuan Doa Kristoperus. Kalau Pak Miljuto itu ceritanya tuh memang dia mau bertamu ke kantor yayasan gitu. Pas waktu itu saya sedang memikirkan siapa yang melayani untuk doa sekota gitu loh Pak. Jadi memang kok ono tamu agung gitu toh ya. Sudah saya serah dia ngomong-ngomong sama salah satu teman tentang sesuatu urusan gereja, lalu saya cerita, Pak sudah lama loh Pak Mil enggak datang. Dulu waktu zamannya almarhum Tanto termasuk yang nomor 1 datang. Pak nanti kalau besok September datang jangan sendiri ya Pak, atau jangan tidak datang loh Pak, tugas bar jangan begitu ya. Ini dari GITC Bulung datang loh Pak, dulu yang melayani di sini.
dari GBT juga yang sudah pernah melayani mestinya terus tambah. Tapi malam ini memang banyak yang izin, beberapa yang tidak bisa datang, tapi tetap cukup banyak ya. Nanti kita akan beramah tamah di bawah dengan hidangan yang sederhana. Oh, nyanyi yang gembira gitu loh sebelum pulang ya. Belum ada lagu gembira, apa ya? Ayo Mbak, ayo kita bangkit berdiri ya. Oh, sajeke kula nderek Gusti. Wah, lagu ini. Tapi kalau yang tidak bergoyang mboten mareng kondur. Pak Mil bergoyang loh, Pak. Sajeke, tenan loh ya. Gerakan. Ayo. Monggo sambil jumenang, mari kita berdiri. Sajeke. Mana goyangnya? Tepuk tangannya mana? Perhatikan ini Bu Lili loh. Nariin, nari. Masa diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus kamari. Sajeke, sajeke. Sajeke. Ayo singet tariannya mana? Derek Gusti. Uripku. Urip tansah diberkahi, Hatiku ayem, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabehku Gusti Yesus kamari. ayo angkat tangan begini. Matur nuwun, Matur nuwun, oh, matur nuwun, matur nuwun. matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. matur nuwun Gusti Yesus, kula Ayo lagi, semua belum bergoyang. Sajeke nggih, sajeke. Kula nderek Gusti. Tepuk tangannya yang keras. sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, Oh, hatiku, hatiku ayem tentrem, hatiku Semua sudah ayem bergoyang. tentrem, kabehku Gusti Yesus kamari. Matur nuwun, matur nuwun. matur nuwun. Tuhan itu bertahta loh di atas puji-pujian. Bapak Ibu mengatakan matur nuwun. Dia hadir, Raja Damai turun sampai ke dasar hati kita loh. Matur nuwun, Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Gusti Yesus kula Terus matur. matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, Matur nuwun. matur nuwun, matur nuwun Gusti Sekali lagi, Yesus, sekali kula lagi. matur Matur nuwun. matur nuwun. Mari Pak Yohanes. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan
Melalui firman-Mu kami semakin disucikan, disempurnakan. Seperti yang hamba-Mu katakan bahwa tatkala kami berkaca kepada firman-Mu, kami merasa tidak mampu. Sebab Engkau berkata apa yang dilahirkan dari daging itu daging. Tetapi Engkau mengatakan Engkau memberi hati yang baru, roh yang baru, dan Engkau terus memperbarui kami. Itu sebabnya kami mohon Tuhan, kami izinkan Engkau perbarui pikiran kami, hati kami, sehingga kami mampu mentaati firman-Mu. Oleh kekuatan Roh Kudus kami terus belajar. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Miljito yang sudah menjadi saluran berkat. Kami tahu firman itu berkuasa. Firman itu akan mengerjakan di dalam diri kami pribadi. Terima kasih, kini saatnya kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kalau tuan rumah menyediakan sesuatu bagi kami, berkati kembali Gereja Elim sebagai tuan rumah. Aku tahu Tuhan apa yang dilakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang besar. Berkat jasmani berupa keuangan dan kesehatan. Berkat jiwani berupa keakraban, kerukunan, kebahagiaan. Dan berkat rohani yaitu mata yang semakin terbuka melihat perkara-perkara surgawi. Roh hikmat dan wahyu turun atasmu. Berkat ini aku minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kami semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan.